sekaligus uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Kita berharap kita dimampukan mendapatkan bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga yang sakit di antara saudara karib keluarga kita semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sedang dalam kesulitan, kepayahan, kesusahan, kita doakan pula semoga semuanya mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan daripadanya. Adapun yang sedang punya hajat mulia, punya keinginan, punya harapan, impian agar semua itu diwujudkan, kita doakan pula semoga Allah mewujudkannya. Dan juga yang sudah wafat di antara kita, orang tua kita, ya, anggota keluarga kita, tetangga kita, saudara muslim mukmin kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, oleh Allah terangi cahaya dari sisinya, dan Allah berikan kepadanya, tunjukkan, tampakkan pula kedudukannya di dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keistiqomahan hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dan insyaallah seterusnya, ya, karena kita sudah menuntaskan satu tema pembahasan besar, yaitu tentang tadabbur qasasil anbiya fil Qur'anil Karim. Tadabbur kisah-kisah Nabi dalam Al-Qur'an, dan kita sudah tuntaskan itu dalam beberapa pertemuan. Dan kali ini insyaallah kita mengkaji kitab yang lainnya, yaitu tentang, saya bacakan Bapak, ya, kitab yang judulnya Khawatir Qur'aniyah Nazarat fi Ahdafi Suwaril Qur'an, tentang lintasan-lintasan dan renungan Al-Qur'an, ya, yang mana ini merupakan kunci untuk memahami kandungan dan tujuan Al-Qur'an. Dengan memahami kitab ini insyaallah Bapak Ibu dapat memahami pula, ya, kunci untuk memahami kandungan-kandungan dan tujuan-tujuan daripada diturunkannya surat-surat Al-Qur'an insyaallah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, surat yang pertama, yaitu tentang suratil Fatihah insyaallah. Namun sebelumnya kita mulai dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, sambil kita niatkan untuk, ya, orang-orang yang kita cintai, wabil khusus orang tua yang telah wafat di antara kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadhihi surat ini namanya adalah Al-Fatihah. Surat apa Bapak Ibu? Meski ia juga punya nama yang lain, tapi yang masyhur, yang terkenal, ya, yang banyak tertulis itu adalah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah, Fatih, ada doanya Bapak panjatkan, Al-Fatih lima ughliq. Apa artinya itu? Yang membuka terhadap sesuatu yang tertutup. Maka Al-Fatihah ini artinya pembuka. Pembuka apa dalam hal ini? Pembuka Al-Quran. Dengannya dimulai, ya, surat-surat Al-Quran yang lainnya. Kalau Bapak Ibu membuka mushaf, maka surat yang pertama kali ditemukan surat apa? Suratul Fatihah. Surat ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Apa Bapak? Makkiyah. Apa itu artinya Makkiyah? Nah, terdapat beberapa pendapat apa sih yang dimaksud dengan Makkiyah itu. Ada yang mengatakan kalau Makkiyah itu surat yang diturunkan pada saat Nabi masih berada di Mekkah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ada pula yang mengatakan Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah, surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Meski ia turunnya bukan di Madinah, tapi turun setelah Nabi hijrah di Madinah. Nah, ini diantara beberapa pendapat yang berkaitan dengan periodisasi turunnya Al-Quran. Adapun jumlah ayatnya 7 ayat. Berapa Bapak? 7 ayat. Berapa ayat? Yang pertama apa bunyinya? Apa yang pertama bunyinya? Apa ibu-ibu dulu? Coba apa Bu? Ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah apa? Bapak-bapak apa Pak? Bismillah. Nah, Masya Allah, sudah mulai banyak yang paham, ya. Khawatir ada yang bilang Alhamdulillah, ya, karena juga ada pendapat yang mengatakan Alhamdulillah yang pertama, bukan Bismillah. Karena Bismillah itu, ya, basmalah yang juga terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Tapi untuk Al-Fatihah ini, basmalah itu bagian daripada apa Pak? Suratul Fatihah. Ada juga yang mengatakan 7 ayat, tapi Bismillah tidak masuk ke dalamnya. Maka mana ayat yang ke-7? Maka di sini disebutkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat yang keberapa? 6. Terus ayat yang ke-7-nya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kita mayoritas memahami bahwa
siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin, itu satu ayat. Berarti ayat yang pertama itu bunyinya apa Bapak Ibu? Bismillah. Kemudian berdasarkan urutan turunnya, maka Al-Fatihah ini termasuk surat yang kelima. Surat yang keberapa? Kelima diturunkan setelah surat-surat yang lainnya. Wa hiya khamisu suratin min haitsu tanzil. Dia adalah surat yang kelima diturunkan. Nah, ini dia. Ma huwa sirru suratil Fatihah? Apa rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah? Limadza uftutiha bihal mushaf? Kenapa mushaf Al-Quran itu dimulai atau dibuka dengan Al-Fatihah? Wa ma sirru tasmiyatiha bi ummil kitab wa ummil Quran, dan apa rahasia penamaannya dengan ummul kitab wa ummul Quran, dan kenapa pula kita membacanya fil yaumi wal lailati, sehari dan semalam, itu sebanyak berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali Pak? Ayo, berapa kali minimal kita baca Al-Fatihah dalam sehari? Kalau lengkap sholat kita berapa? Saba' ashar, ya, 17 kali. Alal aqal, minimal. Sempurna ya bilangan sholat kita yang fardu itu, maka ada 17 kali. Karena setiap rakaat itu ada Al-Fatihahnya. Tentunya Bapak Ibu yang menambahkan dengan sholat sunnah, maka bilangannya lebih daripada itu. Walimadza, dan kenapa pula la tasihhu sholatu illa biqiraatiha, tidak sah pula sholat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ini beberapa rahasia yang harus kita ketahui berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Karena banyak di antara kita yang tahu mengenal Al-Fatihah ini tapi belum utuh. Tanya Al-Fatihah tahu? Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu enggak? Apa keutamaannya? Apa kandungannya? Apa rahasia-rahasia besar yang ada di dalamnya? Enggak tahu, Ustaz. Nah, ketika kita tidak tahu, maka sungguh kita telah luput dari rahasia besar dan keutamaan besar yang Allah turunkan di dalamnya. Maka dengan memahami ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ya keutamaan dan keistimewaan, insya Allah. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu, tentang ahammiyatuha. Apa itu? Urgensinya. Apa sih pentingnya Al-Fatihah ini? Apa sih kedudukannya dan seperti apa? Yaqulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya. Apa kata Nabi? La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ini Nabi yang mengatakan, wahai sahabatku, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu a'zam. Apa arti a'zam, Pak? Yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Akan kuajarkan bagimu surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan, Pak,
bahwa inilah yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar. Faqala, maka sahabat tadi bertanya, "Ma hiya ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Surat apa itu? Sahabat bertanya. Faqara'a alaihi salatu wassalam, maka Nabi membacakan untuknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Maka hina bayyana Allah Ta'ala fi surat Al-Hijr 'azamat Al-Quran, qala Ta'ala, ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hijr tentang keutamaan Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ketika Allah menjelaskan dalam surah Al-Hijr tentang keutamaan, keagungan, kebesaran, kemuliaan dan tingginya kedudukan Al-Quran ini, Allah berkata, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu apa? Sab'an minal mathani, 7 daripada mathani, ayat yang diulang-ulang. Ya. Lalu apa? Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung, yang mulia, yang besar. Pertanyaannya, kenapa di sini Allah menyebutkan sab'an minal mathani, dipisah daripada Al-Quran Al-Azim, padahal itu satu kesatuan. Al-Quran, Al-Fatihah itu satu kesatuan. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran, tapi kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan secara terpisah? Maka di sini disebutkan was-sab'ul mathani, dan adapun 7 ayat yang diulang-ulang itu yaitu Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Walaqad summiyat bil mathani, dinamakan dengan al-masani likathrati tikrariha, karena seringnya diulang-ulang. Maka dinamakan dengan as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, ma anzalallahu fit Taurah, Allah tidak pernah menurunkan di dalam Taurat, dan Allah tidak menurunkan di dalam Injil, dan Allah tidak menurunkan di dalam Zabur, walal furqan, innaha as-sab'u al-mathani, demi zat yang mana jiwaku berada dalam genggamannya, demi zat yang mana jiwaku berada di dalamnya, sungguh Allah tidak pernah menurunkan di dalam Al-Quran, dan juga tidak pernah menurunkan di dalam Injil, dan juga tidak pernah menurunkan di dalam Zabur. Itu yang sebut-sebut itu Pak, nama-nama kitab itu. Yaitu as-sab' al-mathani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Di dalam Taurat tidak ada, lalu di dalam apalagi Bapak tadi, Injil tidak ada, dalam Zabur tidak ada. Hanya ada di mana Pak?
Jadi as-sab'u al-mathani ini adalah salah satu nama lain dari suratul Fatihah, ya. Yang mana artinya 7 yang diulang-ulang. Maka tadi disebutkan likathrati tikrariha, karena banyaknya, seringnya kita mengulang-ulangnya. Utamanya dalam salat diulang-ulang, ya. As-sab'u artinya 7. Dan 7 ini sesuai dengan bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah. Al-Mathani ini artinya mengulang. Nama ini diberikan karena surah Al-Fatihah selalu dibaca berulang-ulang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan surah Al-Fatihah ini, karena keagungannya, tingginya kedudukannya, summiyat hadhihi surah, maka nama surat ini dinamakan dengan banyak nama. Nah, ini Pak. Namanya banyak. Di antaranya apa? Yang pertama apa, Pak? Tadi sudah ya. Apa tadi yang bunyinya? Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua apa? As-sab'u al-mathani. Ini yang kedua, 7 yang diulang-ulang. Yang ketiga apa lagi? Ummul Quran. Apa Pak? Ummul Quran. Kemudian berikutnya apa lagi? Al-Wafiyah. Apa Pak? Al-Wafiyah. Kemudian apa lagi? Al-Kafiyah. Ya. Kemudian apa lagi? Selain itu, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Quran, As-Sab'u Al-Mathani, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya. Dan nama-nama yang lainnya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan daripada suratul Fatihah itu. Berikutnya, ini yang membuat kita penasaran, apa sih rahasianya Bapak Ibu? Ya. Dan apa sih keagungan surat yang banyak dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia? Al-Fatihah yang Bapak baca, yang Ibu baca di Indonesia di sini, ya. Di belahan bumi lainnya juga dibaca oleh kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan apa sih keagungan surat yang banyak dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin di seluruh dunia? Ya. Baik, maka di sini kita sebutkan inna sirral fatihati, ya, sesungguhnya rahasia Al-Fatihah itu di antaranya yang pertama mengandung, ya, mencakup, meliputi, ya, seluruh makna Al-Quran. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Dan seluruh makna yang ada dalam Al-Quran tajiduhu fil Fatihah, maka kau akan temukannya di dalam surah Al-Fatihah. Dan seluruh tujuan daripada setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, maka kau akan temukan semuanya itu di dalam surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba urai satu persatu. Kaifa hadza? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya. Maka di sini kita sebutkan yaduru hadithu kitabillahi haula thalathati ma'an. Bapak Ibu, para ulama kita menjelaskan seluruh ayat surat dalam Al-Quran ini berputar hanya pada tiga hal saja. Ya. Berapa Pak? Tiga. Kandungan utama dalam Al-Quran ini tidak akan keluar daripada 3 hal. Ya. Apa 3 itu Ustaz?
Yang pertama adalah tentang aqaid. Apa Pak? Aqaid, jamak daripada akidah. Nah, ini pusaran yang pertama, kandungan yang pertama, kandungan besar yang ada dalam Al-Quran. Maka yang pertama adalah akidah, persoalan akidah. Lalu yang kedua bagaimana? Ibadat, tentang apa Pak? Ibadah. Ya, kaifa na'budu man na'taqidu fih. Bagaimana kita menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang manahijul hayah, tentang konsep kehidupan, cara hidup yang benar. Ya, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang adab. Ya. Al-manhaj alladhi aradahu Allah Ta'ala lana, tentang tata cara hidup yang Allah inginkan, ya, dalam kehidupan kita. Ini 3 kandungan utama yang ada dalam Al-Quran, tidak akan luput daripada 3 hal ini. Apa yang pertama Pak? Akidah. Yang kedua apa? Ibadah. Yang ketiga apa? Tentang apa? Manhaj hidup kita, tata cara hidup kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep kehidupan kita, sistem kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali diserukan oleh Al-Quran untuk umat manusia, yaitu menuju kepada aqidah as-sahih, al-aqidah as-sahihah, mengajak kepada apa Pak? Akidah yang lurus. Ini urutan dakwah Nabi, mengajak kepada apa Pak? Akidah yang benar, akidah yang lurus. Maka Nabi Muhammad dulu di awal-awal dakwahnya tidak langsung mengenalkan tata cara sholat, tapi mengenalkan kepada apa? Rabbul Alamin, mengenalkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urutannya. Nah, yaitu an tu'mina billahi ta'ala imanan sahihan ala usus salimah, yaitu Al-Quran mengajak umat manusia beriman kepada Allah dengan iman yang sahih dan berdasarkan landasan yang benar. Ini kandungan yang pertama. Wa huwa thaniyan, adapun yang kedua, Al-Quran menyeru kepada al-ibadah as-sahihah, mengajak kepada ibadah yang benar. Maka umat terdahulu Bapak Ibu, akidahnya enggak benar, ibadahnya enggak benar. Orang dahulu menyembah patung, ya, sebelum kedatangan Nabi, ya, banyak yang menyembah berhala. Bahkan di umat lain ada yang menyembah apa lagi Bapak Ibu? Menyembah bintang gemintang, menyembah matahari. Sampai hari ini ada. Menyembah apa lagi? Menyembah pohon, menyembah batu, ya. Bahkan ada yang menyembah Bapak binatang, ya, menyembah sapi. Bahkan nauzubillah min zalik, ada juga yang menyembah kemaluan sapi. Nah, itu keyakinan di tempat lain. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meneruskan misi dakwah tauhid nabi-nabi sebelumnya, ya, yaitu mengajak umat manusia kepada akidah yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin sebelum ini banyak yang mengingatkan tentang bagaimana misi dakwah Abu Tauhid. Siapa Abu Tauhid Pak? Ya,
yang terkenal dengan bapaknya tauhid siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga terkenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa namanya bapaknya para nabi, Bapak Ibu? Kenapa? Karena nabi-nabi berikutnya yang kurang lebih jumlahnya 19 nabi itu berasal dari dirinya. Semua adalah keturunannya yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Ya, semua nabi-nabi berikutnya dalam Al-Qur'an disebutkan namanya dari Nabi Ibrahim semua. Ditelusuri ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi Ibrahim sampai ke atas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kita membaca bagaimana Nabi Ibrahim dikala muda dia mengajak umatnya, bapaknya juga diajak kepada akidah yang benar. Maka saat itu raja di rajanya, ya, para tokoh masyarakatnya, penduduknya hampir semua menyembah apa? Semuanya menyembah berhala. Karena agama masyarakat umumnya ikut agama siapa, Pak? Agama pemimpinnya. Umumnya begitu. Kalau pemimpinnya agamanya ini, hampir semua masyarakatnya agamanya begitu. Sama. Ya. Nah, kalau tokoh masyarakatnya agamanya itu, ulamanya begitu agamanya, ya, maka hampir dipastikan seperti itu pula agama masyarakat umumnya. Maka saat itu umat manusia menyembah apa, Pak? Berhala. Nabi Ibrahim sudah ditanamkan dalam dirinya fitrah salimah, fitrah yang baik, ya, maka bertentangan dengan akalnya, ya, apa yang disembah oleh manusia kala itu, maka dia menghancurkan patung-patung itu, ya, maka disematkan di leher patung yang besar itu apa, Pak? Kampaknya, sematkan kampak besar di leher patung yang paling besar. Maka penduduk bertanya, siapa yang ngancurin patung-patung ini? Berani betul dia. Maka orang langsung curiga kepada siapa? Ini perbuatan Ibrahim ini. Kenapa? Dia yang paling rewel, dia yang paling banyak omong, ya, mengajak orang untuk meninggalkan patung-patung, ya pasti dialah yang menghancurkan. Lalu dipanggil Ibrahim, raja panggil dia, bawa ke sini, sidang dia. Lalu Ibrahim ditanya, hei, kenapa kau hancurkan patung-patung ini? Loh, kok saya? Ibrahim pinter orangnya, siapa yang hancurin? Saya nggak hancurin. Loh, kan kau yang selama ini, ya, menyeru untuk meninggalkan patung-patung ini. Bukan saya, tanya tuh patung yang paling besar. Loh, kok patung ditanya? Lihat kapak itu ada di lehernya. Pasti dia yang menghancurkannya. Coba tanya dia. Baru orang pada ngomong, bagaimana mungkin saya bertanya kepada patung yang nggak bisa ngomong? Gimana saya bisa bertanya kepada benda yang nggak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya aja, dia nggak bisa. Nah, ini kata kuncinya. Nabi Ibrahim pinter, ya, menjebak, ya, orang-orang itu. Apa dengan apa, Pak, pernyataannya? Nah, itulah kalian. Dalam tanda kutip, Pak, itulah bodohnya kalian. Kok bodoh? Sudah tahu patung-patung ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat baginya, tidak bisa mendatangkan madarat bagi yang lain, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kenapa kalian menyembah ini? Nah, orang, Pak Ibu, kalau sudah kebangetan sesat, nah, apa kebangetan sesat, ya? Kalau kesesatan itu sudah menggumpal dalam darah dagingnya, ya sudah susah diarahkan. Biasanya itu apa? Susah menerima apa? Kebenaran. Ya, tetap bisa tapi susah. Maka apa yang dikatakan? Bukannya menerima apa yang disampaikan Ibrahim itu, malah sebaliknya apa, Pak? Tangkap dia. Setelah ditangkap dia apain, Pak? Dia bakar dia. Nah, orang kalau sudah kalah itu bisa begitu, kalap dia. Maka melakukan hal-hal di luar nalar dan seterusnya. Nah, ini ajakan Al-Qur'an
menyeru kepada akidah yang benar, menyeru kepada ibadah yang benar, dan menegakkan syiar agama ini, ya. Dan seterusnya yang ketiga apa Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga tadi tentang tata cara kehidupan yang benar. Nah, ini yang dikandung oleh suratul Fatihah. Di mana itu Ustadz letaknya? Nah, di sini dia. Yang pertama ayat yang bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Alhamdu, apa arti alhamdu Bapak? Segala puji. Lillah, apa artinya? Milik Allah. Allah yang bagaimana? Rabbul atau Rabbil Alamin. Rabbnya alam semesta ini. Melalui ayat tadi Bapak Ibu mengetahui bahwa semua pujian, ya, yang ada di muka bumi ini sumbernya semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu memuji seseorang, memuji benda tertentu, memuji kendaraan tertentu, maka sumber dari pujian itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka pujian itu tidak akan ada pada benda-benda tersebut. Maka semua kebaikan, semua pujian kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ketika mendapatkan kenikmatan, dipuji oleh orang, mendapatkan berbagai macam, ya, kelebihan, keutamaan, keistimewaan, kita mengatakannya apa? Alhamdulillah, karena kita mengakui semuanya ini sumbernya dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya supaya kau enggak sombong. Ada orang dipuji, sombong, membusungkan dada dia, lupa daratan dia. Dia lupa. Ya, semua yang dia dapatkan ini dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh kau, jangan angkuh sombong dirimu. Lalu siapakah Allah itu? Rabbil Alamin, yang memiliki alam semesta ini. Bukan sekedar memiliki, menciptakan, tapi yang mengatur, ya, alam semesta ini. Bumi yang kita tempati saat ini Bapak Ibu, yang masih adem ayem seperti ini, padahal di luarnya kalau kita lihat dari sudut yang lain, kita akan ketakutan. Di luar sana bintang-bintang bertubrukan, ya. Di luar sana di alam semesta yang lainnya meteor dan seterusnya, ya, berhadap-hadapan, ya. Tapi bumi yang kita tempati hingga saat ini Bapak Ibu aman, sentosa dari tabrakan itu. Kecuali nanti ketika masa itu tiba di hari kiamat nanti, maka disebutkan idzasy syamsu kuwirat wa idzan nujumum kadarat. Nah, ketika bintang-bintang itu saling apa Pak? Bertabrakan. Nah, kita sekarang ini masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, fat tauhid wal iman, sedikit lagi, bil yaumil akhir, dan tauhid, iman kepada hari akhir, ia merupakan pondasi dan asas daripada akidah muslim yang benar. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Apa artinya Bapak Ibu? Maliki yaumiddin. Yang menguasai, yang memiliki hari apa Pak? Hari pembalasan. Maka hati-hati. Malik berbeda dengan apa? Malik berbeda pula dengan malak. Kalau enggak salah harokat, salah apa Pak? Salah arti. Malak itu artinya malaik. Malik artinya apa? Raja. Malik artinya yang memiliki, yang menguasai. Ini enggak salah harokat, salah mat, itu salah arti.
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan ini artinya kita meyakini bahwa nanti akan ada hari akhir. Kita hidup tenang seperti ini saat ini, Bapak Ibu, ya, kita dimatikan dan akan dibangkitkan kembali di hari akhir. Artinya kita meyakini bahwa ada hidup setelah mati. Kalau kita mengakui ada hidup setelah mati, akan ada yang namanya hari pembalasan, di mana akan dibalas semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, orang yang kalau betul-betul sudah menjiwai ayat ini, Bapak Ibu, Maliki Yaumiddin ini, maka ia akan hidup hati-hati. Paham Bapak Ibu rahasianya? Orang yang tidak meyakini hari pembalasan, di mana ia beranggapan nanti kalau saya sudah mati, ya sudah mati saja, tidak akan dibangkitkan, maka semua perbuatan saya tidak akan pernah diulang, disetel kembali, diperlihatkan kembali, lalu ditimbang dan kemudian dibalas. Tapi kita umat Islam meyakini bahwa semua perbuatan kita akan dibalas. Kapan itu? Maliki yaumiddin, yaitu pada hari kiamat nanti, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah wa fi mihwaril ibadah, tentang kandungan ibadah yang benar. Dalam Al-Fatihah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, rahasianya apa Bapak Ibu? Sebagian mengatakan harusnya itu urutannya, na'budu kami menyembah, iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Tapi kenapa iyyakanya dahulu baru na'budunya dulu? Kenapa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah? Apa rahasianya Bapak Ibu? Antara kalimat hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, atau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ini menunjukkan rahasia tertentu Bapak Ibu. Apa rahasianya? Apa Bapak Ibu rahasianya? Ini artinya menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Ya. Penegasan yang sangat kuat dalam Al-Quran tentang kepada siapa kita harus menyembah dan kepada siapa yang seharusnya kita minta pertolongan. Wa fi manhaj hayatil muslim, kita berdoa, kita mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, dan berkaitan dengan kehidupan seorang muslim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuh lihat, orang Islam itu tiap hari minta jalan yang lurus. Berarti saat ini dia bukan berada di jalan yang lurus. Dia orang-orang tersesat. Maka dia harus diselamatkan. Nah, ini perkataan sebagian orang yang tidak paham Bapak Ibu. Nggak paham Al-Quran tuh tiap hari 17 kali dia meminta ditunjuki jalan yang lurus. Berarti mereka sesat semua itu. Mereka meyakini diri mereka bukan di jalan yang lurus. Salah, itu salah pemahamannya. Artinya apa? Yang namanya kehidupan ini kadang mencong kanan, mencong kiri, ya, kadang belok kiri, belok kanan. Ini namanya manusia, hatinya berubah-ubah, istiqomahnya itu berubah-ubah. Maka kita meminta petunjuk dari Allah agar kita tetap berada di jalan yang apa, Pak? Lurus. Jalan yang seperti apa? Ini penutupnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang bagaimana? Jalan yang kau berikan kepada mereka ya Allah. Siapa mereka itu? Nah, ini pertanyaan Pak. Disebutkan nggak dalam Al-Quran ini? Jalan yang kau anugerahkan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau laknat dan jalan-jalan orang yang tersesat. Siapa mereka itu? Yahudi dan
Nasrani. Nah pertanyaannya, jalan yang kau anugerahkan kepada mereka, mereka itu siapa? Enggak disebutkan di sini. Maka jawabannya dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'ama Allah. Siapa? Mereka yang engkau berikan nikmat, ya. Siapa dia? Minan nabiyyin. Apa artinya Bapak Ibu? Jalan yang dianugerahkan kepada nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Siapa lagi? Wasyuhada. Siapa syuhada? Orang-orang yang syahid di jalan Allah. Was-salihin. Siapa salihin? Orang-orang yang saleh. Apa lagi? Aulia, para kekasih Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman pendamping. Sahabat itu enggak jauh dari itu, Pak. Ulaikal ladzina an'ama Allah. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Terus syuhada'i was-salihin. Terus apa lagi Bapak? Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, silakan dibaca Bapak-bapak Ibu supaya utuh pemahaman kita dan supaya hafal nantinya tentang orang-orang yang mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama golongannya apa tadi Bapak Ibu? Adalah para nabi. Yang kedua siapa lagi? Yaitu para nabi. Kemudian orang-orang yang siddiq. Orang-orang siddiq itu apa? Orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Terus siapa lagi? Nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Semoga kita semua mendapatkan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah suratul Fatihah surat yang agung, memiliki keutamaan dan mengandung 3 prinsip kehidupan. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang pedoman hidup, tata cara hidup yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik. Baik, terima kasih. Ini insya Allah masuk pembahasan berikutnya. Kita belum masuk ke situ. Nanti Ustadz, bagaimana keutamaan Al-Fatihah? Ini yang masih banyak. Nah, tentang nanti Al-Fatihah yang digunakan untuk mengobati orang. Syifa. Bagaimana nanti dulu Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Fatihah lalu mengusapkannya di bagian tubuh yang sakit dan seterusnya. Dan bagaimana perihal pula nanti kaitannya dengan membaca Al-Fatihah lalu diniatkan untuk orang-orang tertentu dan seterusnya. Insya Allah masuk pada pembahasan yang berikutnya supaya pembahasannya utuh nantinya insya Allah. Taib. Baik, semoga memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan saya tutup dengan pernyataan, dengan memahami kandungan keagungan suratul Fatihah ini dan kita betul-betul menjiwainya, insya Allah salat kita akan semakin
berkualitas, semakin khusyuk, semakin tunduk kita kepada Allah. Karena ada sahabat baru baca Al-Fatihah aja langsung menangis, langsung pingsan karena dalamnya penghayatan terhadap suratul Fatihah. Insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.